Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Li dari kampus TEN Bengkalis, program studi Hukum Tata Negara Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dalam mata kuliah konstitusi. Pembahasan dalam video kali ini ialah mengenai penundaan pemilu dan juga masa jabatan presiden 3 periode, yang mana isu ini menjadi hangat beberapa pekan yang lalu. Mengenai pemilu di sejarah Indonesia pun sebenarnya dalam situs resmi KPU, keinginan untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia pertama kali tercantum dalam maklumat 10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang diteken pada November 1945. Maklumat ini mendorong pembentukan partai-partai politik peserta pemilu dan pemungutan suara memilih anggota DPR MPR pada tahun 1946. Maklumat 10 juga melegitimasi partai politik yang terbentuk selama masa penjajahan Belanda dan Jepang untuk menjadi peserta pemilu. Ketika pemilu di 1946 ini terjadilah penundaan pemilu, di mana dua faktor yang menghalangi atau terjadinya penundaan pada pemilu 1946 ini adalah stabilitas keamanan negara, rendahnya stabilitas keamanan negara, dan juga pemerintahan masih fokus mempertahankan kemerdekaan negara karena masih adanya ancaman dari pihak asing. Lalu pemilu akhirnya baru dapat dilaksanakan 9 tahun kemudian pada 1955. Pemilihan untuk anggota DPR dilaksanakan pada tahun 29 September 1955. Sementara untuk anggota konstituante baru dilaksanakan pada 25 Desember 1955. Sejumlah legislasi diterbitkan sebagai pendukung digelar pemilu untuk pertama kalinya. Misalnya pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang pemilu, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang pemilu juga. Selanjutnya pada pasal 57 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menyebutkan anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Meski begitu, undang-undang mengenai pelaksanaan pemilu baru selesai dibahas pada tahun 1953 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilu. Undang ini kemudian menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu 1955 yang juga memperkenalkan asas LUBER, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setidaknya ada 30 partai politik dan individu berkompetisi untuk duduk di kursi anggota DPR dan konstituante. Pada masa itu, pemilihan perdana ini sukses digelar dengan 3 partai politik meraih suara terbanyak. Ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, lalu ada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan sejarah ini, ternyata di Indonesia memang pernah ada penundaan, tapi penundaan tersebut karena ada rendahnya stabilitas negara dan juga belum memadainya payung hukum tentang pemilu itu. Lalu 9 tahun berikutnya baru ada pemilu dan juga alat pendukung lainnya. Berkaca dari itu, kalau dilihat dari yang sekarang, tidak ada urgensi atau faktor-faktor penghalang untuk tidak terlaksananya pemilu. Jadi penundaannya tidak beralasan gitu menurut saya. Tapi kalau memang ini sekedar wacana, seperti kita tahu bahwa wacana sah-sah saja, tetapi bila ini sudah menggiring dan membuat pergerakan, itu saya sudah kurang tepat, karena di undang-undang ini sudah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Lalu perihal presiden 3 periode, sekali lagi, kalau memang itu hanya sekedar wacana, tidak masalah. Kita negara demokrasi, berwacana tidak menjadi masalah. Tapi menjadi masalah bila itu menjadi suatu pergerakan, apalagi pergerakan nasional yang menyebabkan kegaduhan di negeri ini, itu menjadi salah. Yang jelas, kalau dari pendapat saya pribadi, kita mengikuti konstitusi, di mana pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1 yang mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Tegas di undang-undang
dalam konstitusi kita bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, jadi tidak ada dasar untuk melakukan penundaan. Dukung lagi dengan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Lalu perihal masa jabatan 3 periode presiden, dalam konstitusi kita juga telah diatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu jelas bahwa maksimalnya 2 periode. Dan juga saya pernah menonton program ILC di YouTube, yang mana di situ yang diundang itu tokoh-tokoh aktivis pada tahun 98 juga, dan mereka mengatakan bahwa ketika mereka aksi, salah satu tuntutan atau salah satu tujuan mereka melakukan aksi itu ialah untuk membatasi masa jabatan presiden sebelumnya, di mana ketika itu tanpa batas presidennya gitu kan, tidak ada batas masa jabatan beliau. Jadi ketika masa jabatan di Indonesia, masa jabatan presiden Indonesia telah dibatasi dengan adanya konstitusi, dengan adanya undang-undang yang mana 2 periode, menurut saya itu salah satu bentuk hasil dari aksi 98. Dan ketika saat ini adanya pergerakan, saya tidak bilang wacana lah ya. Kalau wacana kita telah sepakat bahwa wacana itu sah-sah saja. Ketika ada pergerakan ingin membuat masa jabatan presiden 3 periode, itu sangat salah, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau yang sekarang sudah menjadi mungkin jadi anggota DPR dan tokoh-tokoh politik nasional pun akan menjadi sia-sia, karena apa yang mereka lakukan itu membatasi masa jabatan presiden yang sebelumnya tanpa batas. Jadi menurut saya masalah penundaan tidak ada urgensinya. Penundaan pemilu harusnya pemerintah fokus dan memperbaiki, menjadikan pemilu 2024 menjadi pemilu lebih baik dari pemilu sebelumnya, apalagi di tengah pandemi yang insya Allah kalau berdasarkan pengumuman dari pemerintahnya bakal menuju endemi yang mudah-mudahan insya Allah. Lalu perihal masa jabatan 2 periode, menurut saya kita harus mengikut konstitusi di mana tegas masa jabatan presiden itu maksimal 2 periode. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.